Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arzak Taukida NIM 07, Gita Priastiwi NIM 14, Rokhana Triwekawati NIM 36, dan Wahyu Widaningrum NIM 46 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan secara singkat mengenai keadaan salah satu kampung yang berada di kota Yogyakarta, yaitu Kampung Sosrowijayan. Alasan mengapa kami memilih kampung ini dikarenakan kampung ini memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan kampung lain pada umumnya. Kampung Sosrowijayan bisa diibaratkan sebagai kampung yang memiliki dua sisi mata pisau. Mengapa demikian? Simak video ini untuk mengetahuinya. Kampung Sosrowijayan berada di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Sosrowijayan, Kelurahan Sosromendoran, Kecamatan Gedong Tengah, Yogyakarta. Kampung ini disebut sebagai kampung internasional karena terdapat banyak orang yang berasal dari berbagai negara berkumpul di situ. Mengapa demikian? Sosrowijayan berada di kawasan Malioboro. Letak Kampung Sosrowijayan tidak jauh dari alun-alun kota Yogyakarta sebagai pusat kota Yogyakarta. Bisa dibilang letak kampung ini sangat strategis karena akses untuk menuju berbagai tempat di Yogyakarta yang sangatlah mudah. Dahulu, Sosrowijayan merupakan kawasan pasar kembang yang menjual berbagai macam bunga dalam makna sebenarnya. Namun, pada tahun 1967, pasar kembang ditiadakan dan berubah menjadi hotel-hotel hingga sekarang ini. Fenomena Kampung Sosrowijayan sebagai kampung internasional ini berawal pada tahun 1975 sampai 1980-an. Dimulai dari banyaknya losmen dan hotel karena Sosrowijayan dekat dengan stasiun, lalu muncul banyak kafe yang kini menjadi daya tarik tersendiri bagi kampung internasional tersebut. Kini, fenomena tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Sebenarnya, di Kampung Sosrowijayan terdapat banyak pendatang dari Bali. Dalam sejarahnya, dahulu saat Gunung Agung yang berada di Bali meletus, mengakibatkan banyak masyarakat Bali yang hendak mengungsi ke Sumatera melakukan transit di Yogyakarta, dan beberapa banyak di antaranya menetap dan menjadi warga Sosrowijayan. Dari data yang kami dapatkan, pada tahun 2016, jumlah penduduk Sosrowijayan mencapai sekitar 1.600 jiwa, dengan persentase penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 20%, penduduk dengan pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 17%, penduduk dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa sebesar 20%, penduduk dengan mata pencaharian sebagai wira swasta sebesar 15%, penduduk dengan mata pencaharian sebagai karyawan swasta sebesar 18%, dan sisanya penduduk dengan pekerjaan lain-lain sebesar 10%. Kampung Sosrowijayan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Sosrowijayan Wetan dan Sosrowijayan Kulon. Sosrowijayan Wetan merupakan kampung putih yang terkenal sebagai kawasan turis backpacker, sedangkan Sosrowijayan Kulon dikenal sebagai kampung hitam yang lekat dengan prostitusi ilegal. Salah satu alasan hadirnya pasar kembang sebagai tempat lokalisasi adalah untuk mengatur penataan kota agar tidak mendapat citra negatif dari masyarakat luar daerah Yogyakarta. Karena di Yogyakarta, para pekerja seks komersial jumlahnya cukup banyak sehingga mampu mengganggu kenyamanan kota. Pemerintah Yogyakarta berasumsi, jika dibiarkan begitu saja, hal ini bisa merusak kenyamanan kota Jogja itu sendiri. Karena alasan kenyamanan itulah, pemerintah Yogyakarta memberikan solusi untuk menempatkan tempat prostitusi itu di satu tempat, yakni di Jalan Pasar Kembang. Dari beberapa faktor penentu tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi masyarakat Sosrowijayan termasuk dalam golongan menengah. Pada masa sekarang ini, sudah banyak masyarakat asli Sosrowijayan yang berpindah tempat. Mereka menjual tempat tinggalnya kepada investor yang kemudian dibangun menjadi hotel, penginapan, maupun kafe. Ekonomi masyarakat Sosrowijayan yang masih menetap terbantu dengan adanya Kampung Sosrowijayan sebagai kampung internasional.
Banyaknya turis yang memasuki kampung Surabaya untuk berwisata tentunya menambah penghasilan bagi kampung tersebut. Masyarakat biasanya menawarkan jasa tempat tinggal ataupun tour guide. Di samping itu, warga kampung Surabaya sangat ramah dan menerima siapa saja yang berkunjung, walaupun tidak memanfaatkan jasa mereka, yang tentu saja menambah minat wisatawan untuk berkunjung. Bagi orang tua yang mempunyai anak, mereka sangat menjaga agar anaknya tidak terjerumus di jalan yang salah karena tidak ada batasan antara lingkungan tempat mereka tinggal dengan daerah seks komersial itu sendiri. Kebanyakan para pekerja seks komersial tersebut berasal dari daerah lain. Walaupun berkonotasi negatif, kegiatan prostitusi ataupun adanya lokalisasi justru menguntungkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya dari segi ekonomi. Karena dengan banyaknya masyarakat yang datang ke sana, membuka peluang masyarakat untuk membuka usaha, misalnya dengan membuka warung seperti menyewa kamar, menjual makanan, minuman, rokok, dan lain-lain. Dimensi ekonomi yang kuat dalam lingkaran praktik prostitusi di Surabaya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi dari praktik prostitusi tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pekerja seks komersial, sehingga stigma yang kemudian muncul terhadap pekerja seks komersial sebagai individu menjadi cukup lunak. Timbulnya lokalisasi di Pasar Kembang berawal pada tahun 1884 dengan tujuan melayani para pekerja pembangunan stasiun dan tempat penginapan serta fasilitas lainnya. Suasana di Pasar Kembang pada siang hari sebenarnya tidak jauh beda dengan kampung pada umumnya. Namun di balik itu semua, hadirnya lokalisasi tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai tempat lokalisasi, terutama bagi keluarga yang sudah memiliki anak-anak. Permasalahan yang timbul di lingkungan lokalisasi diantaranya yaitu mereka dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Selain itu, lokalisasi juga membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, terutama bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur tersebut, tingkat kemampuan anak dalam meniru sesuatu sangatlah tinggi. Begitu juga dengan tingkat keterpengaruhan terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Itulah hal yang sering dikhawatirkan oleh kebanyakan masyarakat kampung Susowijayan akan keberadaan pekerja seks komersial dan para pengunjungnya. Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial tersebut dilakukan pada malam hari, tetapi tingkah laku dan kebiasaan yang sering dipraktekkan setiap hari seperti tata cara berpakaian dan tutur kata yang sering diucapkannya memang sangat mempengaruhi kondisi kepribadian anak-anak yang tinggal di kampung Susowijayan. Sebagai kampung pariwisata yang banyak kedatangan turis dari mancanegara, tampaknya tidak membuat masyarakat daerah Susowijayan melupakan kebudayaan asli daerahnya. Hal itu bisa dilihat dari acara yang bertajuk Sarkomfest yang digelar pada 2019 silam. Sarkomfest atau Festival Pasar Kembang merupakan perpaduan antara kebudayaan, kuliner, dan kesenian. Festival tersebut menyuguhkan tontonan berupa atraksi bergada keraton, pembagian kopi gratis, barongsai, serta tari-tarian. Ada pula pertunjukan musik dan teater yang dibuat sendiri oleh warga sekitar. Festival tersebut digelar dengan harapan agar masyarakat tidak melupakan dan terus melestarikan kebudayaan asli Yogyakarta.